Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini, walaupun secara online, tetapi kita tetap bersyukur. Baik saudara-saudara, sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati dari malam hingga pada pagi hari ini. Dalam keadaan yang sehat, sebentar kami boleh memuji nama Tuhan. Jadikanlah pujian kami boleh menjadi suatu dupa yang harum di depan Tuhan. Bapa, kami serahkan kebaktian kami dari awal dengan pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Dialah segalanya bagiku. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Sekarang tiba saatnya yang terindah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan untuk saudara Erik membawa kita dalam firman Tuhan, terima kasih. Baik saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita dalam sikap memuji, sikap menyembah pada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu.
ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi perdamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Oke, shalom Bapak Ibu teman-teman terkasih semuanya. Selamat datang kembali di dalam recording Ibadah Raya online GKI Realim. Kita ketemu lagi secara online, tapi nggak apa-apa. Saya sebagaimana kalau saya lagi WL atau lagi ngapain, selalu bilang bahwa dimanapun kita berada, selama hati kita benar dan siap, rendah hati, humble untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu maka sama aja, kuasa Tuhan gak ada yang bisa membatasi. Oke, oleh karena itu saya minta kita semua untuk bisa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti biasa, aku suka banget untuk kita ini tuh sama-sama reminder mengenai apa saja sih selama sebulan ini yang kita sudah bahas. Tentu tema tahunannya tetap sama, yaitu kita bicara mengenai obedience. Nah, akan tetapi
tiap minggunya berbeda-beda di bulan Februari. Oke, secara singkat aja, di minggu pertama kita sudah ngebahas mengenai Abraham, bapa banyak sekali bangsa yang sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Ridwan. Kemudian Elia yang sudah diceritakan Ko Alwin, kisahnya itu luar biasa banget, pelayanannya penuh mujizat, hingga akhirnya ia diangkat langsung ke surga oleh Tuhan. Dan kemudian Yosua, baru minggu lalu kita ngebahas, yaitu seorang leader yang keren banget di Perjanjian Lama yang sudah disampaikan oleh Tante Sonia. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk kita bisa ngobrol tentang yang menurut saya tokoh ini tuh termasuk yang kayak termasuk yang jarang dibahas, yaitu Ishak. Nah, ini sebenarnya topik yang cukup menarik buat saya karena semakin dipelajari itu seru, dan kebetulan banget akhir-akhir ini saat teduh aku pun ke Bapak lagi di topik di kitab Kejadian ini, yaitu ngebahas mengenai kisah daripada keluarga besar si Ishak ini, bapaknya, anak-anaknya, Yakub dan Esau. Pokoknya ini seru banget. Tapi yuk, kita sama-sama belajar. Intinya ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dari kisah Ishak ini. Oke, saya minta kita fokus sama-sama. Pertama, tentu seperti biasa, hal yang basic dulu. Siapakah Ishak? Oke, karena kita kenalan dulu ceritanya. Oke, mungkin selama ini kita taunya Ishak itu anak yang dijanjikan anak dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah di masa tuanya. Titik. Kemudian nggak ada highlight lain, nggak ada sesuatu yang kayak kisahnya khas banget, kayak misalnya Daud mengalahkan Goliat lah, Daniel yang selamat dari gua singa lah gitu. Mungkin nggak sekeren itu, se-flashy atau senorak itu maksudnya gitu ya. Tapi sekali lagi ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, beberapa highlight tapi tetap saya temukan, kayak misalnya, tahukah kalian bahwa Ishak itu namanya tercantum loh di dalam list daftar pahlawan iman di kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat Ibrani 11 ayat ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Termasuk pahlawan iman gitu. Padahal kisahnya mungkin cuma nggak lama gitu diceritainnya. Oke? Dan kemudian arti nama Ishak adalah tertawa. Dapatnya dari mana? Yaitu reaksi Sarai, mamanya, istri Abraham, ketika mamanya mendengarkan janji Tuhan bahwa pada usia tuamu kamu akan dikaruniai seorang anak, diketawain gitu. Jadi karena responnya ketawa kayak gitu, akhirnya dikasih nama Ishak. Kita tahu, mungkin sebagian dari kita udah ngeh banget nama seseorang di dalam Alkitab itu tuh sangat erat kaitannya dengan kondisi situasi ketika mereka dilahirkan. Oke, dan seperti biasa dalam sharing-sharing kita terkait tokoh-tokoh Alkitab, kita bahas secara singkat tentang hal yang tidak perlu kita teladani atau yang bagian ketidaktaatan mereka, dan kemudian termasuk juga hal yang kita perlu teladani dari mereka, yaitu obedience mereka atau ketaatan mereka. Oke? Ya, pertama kita lihat dulu yuk sama-sama mengenai kelemahan daripada kisah Ishak ini. Oke, seperti aku sudah pernah sering sharingkan kepada Bapak Ibu teman-teman, saya suka banget Alkitab karena dia jujur. Dia menyampaikan kepada kita apa adanya kisah daripada tokoh-tokohnya, bahkan pahlawan imannya, termasuk sisi kemanusiaan mereka. Oke, dari sini kita juga bisa belajar bahwa ketidaksempurnaan kita jangan dijadikan alasan untuk membenarkan kebiasaan buruk kita. Terus berjuang, maka Tuhan bisa pakai itu. Oke? Nah, yuk kita lihat. Kelemahannya yang paling kelihatan di dalam catatan Alkitab adalah favoritism atau pilih kasih atau membeda-bedakan. Begini, ironisnya, istrinya Ishak yaitu Rebeka atau Ribka memiliki kondisi yang mirip dengan ibunya. Gini, jadi ini cerita backstory dulu ya, dikit ya, kayak cerita backgroundnya dulu. Istri Ishak mandul, jadi kayak mamanya awalnya, yaitu si Sarah itu mandul pertamanya. Oke? Kemudian mereka berdoa sungguh-sungguh selama 20 tahun supaya bisa punya anak, dan akhirnya puji Tuhan ya, Tuhan jawab doanya di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat ke-21.
Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Nah, mungkin sebagian dari kita tahu siapa anak-anak yang dikandung oleh Ribka. Anak-anak? Ya, soalnya kembar. Dan kembara ini cukup terkenal di perjanjian lama, yaitu Esau dan Yakub. Dan disinilah masalahnya mulai banyak terjadi. Nah, percayalah Bapak Ibu, beneran. Banyak sinetron drama terjadi, itu tuh kisahnya mulai dari sini. Oke? Mari kita lihat sama-sama. Di Kejadian 25, di pasal yang sama, ayat ke-28. Kita lihat. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bapaknya aja dua-duanya gitu. Maksudnya kayak dua-duanya ngaco. Bapaknya demen yang sulung, Esau, sedangkan mamanya demennya bungsu, yaitu Yakub. Sekali lagi, disinilah sumber masalah terjadi. Nanti kita akan semakin tahu alasannya kenapa. Nah, gini, saking dahsyatnya pilih kasih ini, si Ishak rela, udah hampir gitu loh, rela memberikan berkatnya, doa berkatnya, melalui doa gitu ya, kepada Esau dengan porsi berkali lipat lebih mantap daripada adiknya si Yakub. Oke? Gini, kenapa ini nggak oke? Sebagai orang tua, sebagai orang Kristen bahkan, kita diperintahkan dengan tegas untuk jangan pilih kasih, untuk jangan membeda-bedakan. Jelas kok, maksudnya Tuhan kita, Allah kita, juga termasuk Allah yang tidak membeda-bedakan gitu. Contoh paling gampang lah, Yesus mati untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi aja yang percaya, tapi untuk semua orang yang percaya kepadanya tanpa memandang bulu. Ini kan termasuk dalam Yohanes pasal 3, 16 gitu. Kita udah tahu. Bagi semua orang yang percaya kepada yang tidak akan binasa. Clear? Oke, kemudian di dalam berbagai firman Tuhan juga, kayak misalnya di dalam Roma pasal yang kedua ada yang ke-11, sebab Allah tidak memandang bulu. Oke, dari sini kita clear. Kemudian lagi Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Oke, lagi-lagi kita balik ke kisah Ishak. Kenapa ini highlightnya masalahnya di sini gitu loh. Karena gini, pilih kasihnya Ishak adalah wujud ketidaktaatan dia. Kenapa? Karena sebelum Esau dan Yakub lahir, Tuhan udah berfirman duluan. Dalam Kejadian pasal 25 ayat ke-23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, yaitu yang dikasih tahu ke istrinya, ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan perhatiin, dan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan dari awal udah kasih tahu, udah tetapin berkatnya Tuhan. Harusnya dikasihnya ke yang muda. Karena yang tua sudah ditetapkan untuk menjadi hamba bagi yang muda. Ya, tapi papanya, si Ishaknya, malah bandel. Oke, dan by the way, sebelum kita berpikir bahwa seakan-akan kok Tuhan kesannya pilih kasih begini-begini, ini ada alasannya. Yang baca ceritanya pasti tahu bahwa Esau dari segi karakter kurang oke. Dia rela loh jual hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah. Itu aja udah ngaco banget gitu loh. Oke, dan berbagai alasan lainnya. Tapi intinya adalah, dan alasan itu Tuhan udah dari awal menetapkan Yakub sebagai pewaris janjinya. Oke? Nah, lagi-lagi masalahnya escalated atau makin parah dari sini. Dan inilah mengapa juga Bapak Ibu, istrinya si Ribka ketika tahu istri Ishak ya, suaminya mau melanggar ketetapan Tuhan, karena ingat Tuhan udah ngomong ke orang tuanya bahwa yang akan menjadi yang akan menjadi hamba gitu ya, itu adalah yang sulung. Terus pas Ribka tahu, kayak panik dong gitu loh. Maksudnya, lah kok suami gue malah mau berkatin yang sulung, kan Tuhan bilang enggak, yang justru yang tua akan melayani yang muda gitu loh. Akhirnya langsung terjadilah project penipuan keluarga. Oke, jadi kayak agen rahasia untuk nipu suaminya. Dan parahnya, ini dia pun ajak Yakub, oke, si adiknya Esau, untuk menipu bapaknya sendiri. Complicated kan, jadi pusing kan. Oke, ingat ceritanya bahwa
Ini nih mungkin ini cerita sekolah minggu, cerita yang terkenal banget. Si Yakub, si adiknya Esau, sampai harus bungkus kulitnya gitu ya, dalam kulit binatang karena diceritakan Esau itu kulitnya berbulu sedangkan Yakub mulus gitu. Sampai seniat itu buat apa? Buat nipu papanya supaya ketika papanya pegang, jadi ceritanya papanya si Ishak itu matanya udah rabun banget, udah hampir buta gitu, supaya ketika pegang percaya gitu, oh ini bukan Yakub, ini si Esau, sampai kayak gitu niat banget nipunya gitu kan. Tapi ini kepanjangan menurut saya ceritanya semuanya. Intinya adalah terjadilah penipuan besar oleh Yakub dan mamanya kepada si Ishak demi supaya doa berkatnya Ishak dikasih ke Yakub. Oke, bukan ke si Esau, si sulung, bukan. Nah, dari kejadian tipu menipu kayak gini, konflik keluarga berkepanjangan sampai panjang, seriusan. Sampai ke cerita Laban, pamannya Yakub, tabur tuai, ditipu si Yakub. Wah, pokoknya dikejar-kejar, bunuh-bunuh gitu, soal berbagai akar kebencian gitu. Itu terjadi karena masalah keluarga ini. Karena ada yang pilih kasih. Oke? Dan dimulai dari hal begini, polanya diwariskan. Coba deh kita perhatiin deh sama-sama. Yakub, oke? Yakub yaitu bapak, kan namanya ganti jadi Israel, oke? Bapak dari 12 Bani Israel. Akhirnya apa? Juga jadi pilih kasih ke anaknya, yaitu kepada Yusuf dan Benyamin. Akhirnya apa? Kita tahu ceritanya. Yang membuat saudara-saudara Yusuf iri sama Yusuf, lalu menjual Yusuf, dijual ke Mesir. Maka terjadilah cerita itu. Jadi berbagai kebencian gitu terjadi. Kenapa? Karena rantai pilih kasih ini. Sedih ya. Tapi kita balik ceritanya ke Ishak lagi, oke? Cuma pengen menggambarkan betapa kurang oke-nya kejadian ini karena ketidaktaatan seseorang, yaitu si Ishak ini. Oke, nah sekarang kita balik ke cerita si Ishak. Nah, apa yang terjadi? Nah ini menarik. Kan cerita setelah nipu, akhirnya kan doa berkat tuh ke si Yakub kan, akhirnya kan. Dikira Esau kan, didoain, dadah pergi. Kemudian Esau baru pulang tuh dari berburu. Baru selesai masak. Papa, ini makanannya seperti yang engkau sudah request gitu. Papanya bingung dong. Loh, tadi bukannya kamu yang masuk? Lah, itu siapa tadi? Di saat mulai nyadar bahwa dia salah berkatin orang gitu ya. Ini keren ayatnya. Di dalam Kejadian 27 ayat 33 terjemahan BMK, Ishak mulai gemetar seluruh tubuhnya. Dan dia bertanya, jika begitu siapa yang telah memburu binatang dan membawanya kepada saya tadi? Saya telah memakannya sebelum kau tiba. Lalu saya telah berikan berkat saya yang terakhir kepadanya. Dan kini berkat itu menjadi miliknya selama-lamanya. Bayangin kita jadi Ishak, gemeter, udah salah berkatin. Shock gitu. Tapi ini seakan-akan Ishak nyadar ketika dia gemeter gitu ya. Dia nyadar bahwa nggak ada satu hal pun yang dapat dia lakukan untuk melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dia sadar udah nggak taat. Oke? Dan akhirnya tentunya Esau masih ngerengek minta berkat ke papanya. Tapi Ishak pasrah. Dan akhirnya dia taat kepada kehendak Tuhan. Taunya dari mana? Di Kejadian 27 ayat 37. Masih terjemahan BMK. Ishak menjawab, saya telah menjadikan dia tuanmu. Dan semua sanak saudaranya saya jadikan hambanya. Saya telah memberikan kepadanya gandum dan anggur. Sekarang tidak ada apa-apa lagi yang dapat saya lakukan untukmu. Udah pasrah, oke? Tuhan maunya memang apapun yang terjadi, berkatnya itu dikasih ke si Yakub, bukan ke kamu. Apakah Esau terima? Enggak. Kok ngaco, akhirnya jadi benci adiknya. Gitu. Jadi drama yang tadi saya bilang sinetron. Andaikan papanya dari awal benar si Ishak, taat dari awal, nggak bakal terjadi tuh drama-dramanya. Oke? Bapak Ibu, teman-teman, seperti Ishak, mungkin dalam hidup kita banyak merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran yang kita bisa petik. Jangan pernah lupa untuk kita minta hikmat. Bergantung pada Tuhan, dekat sama Tuhan. Supaya rencana kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi pada akhirnya, rencana baiknya lah
yang memang kita harus akui yang paling baik, yang lebih oke daripada rencana terhebat kita sekalipun. Meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat dalam firman Tuhan yang terkenal, rancanganku bukan rancanganmu. Terkadang itu terjadi dan kita masih terima. Dari inilah yang kita bisa pelajari dari kisah ketidaktaatan Ishak. Nah sekarang kita ketaatannya. Nah menurut aku ini keren. Oke, menurut aku ini termasuk yang keren. Yang tadi kita bisa banyak banget belajar dari keputusan kecil yang sederhana tapi tidak taat gitu ya, dan juga melupakan kehendak Tuhan. Hasilnya itu bisa gede. Nah sekarang kita kilas balik lagi. Kita lihat ketaatannya Ishak. Tema kita obedience. Oke, kita udah belajar ketidaktaatannya. Nah sekarang menurut aku gini loh. Sorry tadi aku lupa bilang. Ketika Ishak gemetaran dalam sampai dia nyadar dia nggak taat, kayak mungkin dia lagi flashback, mungkin dia lagi ingat tentang dirinya di masa lalu yang harusnya taat, yang di masa mudanya ketika dia itu tuh bisa taat banget ke Tuhan, kayak seakan-akan kok aku jadi gini ya, padahal dulu aku bisa taat banget. Ini nih mengacu ke cerita mana, taat yang mana ketika di masa mudanya. Kita lihat kisah yang sangat terkenal di kalangan anak-anak sekolah minggu juga. Mari kita refresh. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya ya Tuhan. Ayat kedua firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita tahu kan? Oke, kisah terkenal di mana Tuhan ngetes si Abraham ini, apakah dia rela mempersembahkan anaknya, taat nggak gitu. Oke, akhirnya singkat cerita Abraham pergi dengan Ishak dan dua bujangnya. Singkat ceritanya lagi, ketika udah mulai dekat, Abraham minta untuk bujang-bujangnya nungguin mereka di belakang, oke, di bawah gunung. Sementara Abraham dan Ishak makin naik, semakin mendekati bukit Moria yang Tuhan sudah arahkan itu. Ketika udah dekat dengan tempat persembahan itu, muncullah pertanyaan dari si Ishak yang polos ini. Kejadian 22 ayat ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Papanya pun, kok aku jadi papanya ya, sedih banget. Lu korbannya gitu, maksudnya kayak sedih banget. Papanya pun membalas, Allah yang akan menyediakan. Dari sinilah kita dapat istilah gelarnya Tuhan yang terkenal, Jehovah Jireh, yaitu Allah menyediakan. Oke. Kemudian akhirnya, Kejadian 22:9. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah itu kepadanya. Lalu Abraham, perhatian baik-baik, mendirikan mezbah di situ. Disusun nyala kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bisa bayangin? Oke, bayangin kejadiannya, bayangin. Oke, udah bikin altar persembahan gitu. Ini mengerikan banget. Entah itu bagi Abraham, si sang ayah, atau bagi sang anak, yaitu si Ishak. Bayangin, bikin mezbah, bentar lagi udah mau korbannya anaknya sendiri. Udah mau menyembelih anaknya sendiri. Kemudian Ishak. Selama ini kita fokusnya ke Abraham kan. Wih, seorang ayah rela gitu buat Tuhan, ketaatannya gokil banget. Ketaatannya luar biasa banget gitu. Iya sih, keren. Tapi kita lihat dari kita juga perlu lihat dari sudut pandang si Ishak loh. Oke? Alkitab tidak mencatat bagaimana Ishak bereaksi. Tapi kita bisa asumsi bahwa Ishak nggak ngelawan. Pada waktu itu, Ishak usianya harusnya itu udah remaja, atau bahkan bisa lebih tua, pemuda. Dia udah cukup kuat untuk melawan papanya, udah tua renta. Bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Isi Alkitab akan beda lagi ceritanya gitu loh. Kalau dia memberontak gitu ngelawan papanya, gebukin papanya gitu, enggak. Ia membiarkan papanya untuk mengikat. Diikat, bayangin kita diikat di atas altar gitu ya. Dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Apakah Ishak takut? Pasti. Semua manusia normal takut. Tapi imannya, ketaatannya mengalahkan rasa takut itu.
Dan kata lain, bukan hanya Abraham yang rela taat mempersembahkan anaknya, tapi Ishak juga rela taat mempersembahkan hidupnya sampai mati. Tapi syukurlah happy ending. Tuhan Allah stop prosesnya, percaya bahwa mereka taat, bapaknya taat, sehingga Ishak menjadi mati. Oke? Dan dari kejadian inilah, ketaatan-ketaatan inilah, keturunan-keturunannya, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, dipakai luar biasa, mencatat sejarah ilahi, hingga garis keturunan Yesus, yang dampaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Bukankah kita juga perlu seperti Ishak, Bapak Ibu? Roma 12 ayat 1, ayat yang terkenal, kita lihat sama-sama sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Obedience. Ketaatan. Bapak Ibu sedih gak sih? Kayak ketaatan adalah pelajaran pertama yang manusia terima dalam hidupnya, Adam dan Hawa. Namun juga yang pertama untuk dilanggar. Padahal hanya dengan taatlah kita ini tuh baru bisa benar-benar menikmati kebaikan Tuhan yang sudah Ia janjikan, sudah Ia sediakan. Dan ini nggak terjadi di dalam kisah hidupnya Ishak aja gitu, yang sudah mempersembahkan hidupnya di altar persembahan. Musa awalnya minder, nggak percaya diri, akhirnya tunduk, taat ketika diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Gideon sama, minder, nggak percaya diri, bilang aku dari bangsa yang paling kecil gitu, nggak bisa apa-apa ngakunya, akhirnya taat, baru mengalami Tuhan menyelamatkan sukunya. Paulus, nah ini juga keren. Ketika matanya itu tuh dibutakan ketika perjalanan ke Damsyik, akhirnya dia baru bisa dicelikkan matanya, bisa melihat lagi, karena ada satu hamba Tuhan bernama Ananias yang taat ketika diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Paulus. Ananias kan awalnya nggak mau, yang bener aja Tuhan, masa tiba-tiba aku disuruh samperin orang pembunuh orang Kristen gitu. Tapi dia taat. Akhirnya apa? Paulus dicelikkan, menerima mujizat lagi, dan menjadi salah satu hamba Tuhan paling hebat sepanjang sejarah. Aku akan tutup dengan ayat ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Aku suka banget setiap kali baca ayat ini, selalu menyentuh hati saya. Ya kita sama-sama baca dimanapun kalian berada. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu teman-teman, apa sih bagian hidup kita yang kita belum sepenuhnya serahkan kepada Tuhan? Yang kita masih ragu, yang masih susah untuk percaya, taat gitu. Yuk kita serahkan, supaya kita bisa tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sekitar kita gitu ya, tapi supaya kita akhirnya bisa menerima sesuatu yang mungkin selama ini Tuhan udah sediakan, tapi Tuhan nunggu kita taat gitu loh. Sama kayak seperti orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir di padang gurun, muter-muter 40 tahun, padahal harusnya cuma beberapa bulan untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak taat. Belum ready. Tuhan melihat mereka belum ready untuk menerima tanah perjanjian. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan bandel. Aku pun sulit kok. Terkadang saya aku sendiri pun memiliki hal-hal yang aku nggak ngerti tentang Tuhan. Tapi percayalah, lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk taat. Jangan bandel seperti Ishak di masa tuanya. Tapi jadilah seperti Ishak di masa mudanya, yang dia rela taat sampai mati. Bawa hati ketaatan itu sampai akhir hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, yang bisa diingatkan kembali melalui kisah hamba-Mu Ishak.
Kami sudah belajar mengenai ketidaktaatannya Tuhan. Kami sudah belajar juga melalui ketaatannya yang ia rela mempersembahkan hidupnya di dalam altar persembahan tanpa bertanya-tanya, tanpa memusingkan apa yang akan dia dapat. Tuhan, enggak. Itu hebat Tuhan, dan kami ingin seperti itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami terkadang meragukan rencanamu dalam hidup kami. Ajari kami untuk tetap percaya meskipun kami belum bisa melihatnya Tuhan, meskipun kami belum bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jagai semua orang yang kami kasihi dari pandemi ini. Barangkali mungkin di antara kami ada yang sakit, Engkau yang juga berkati, biarlah berikan kekuatan, dan biarlah kami semua bisa cepat pulih disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan biarlah Engkau menyertai kami di dalam setiap apapun musim kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.